Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Indriani dengan NIM 18 10 30 10 Nah, pada video praktikum kali ini saya akan mencontohkan beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan pada shoulder, elbow, dan juga wrist, juga beserta exercise-nya. Ini dia exercise yang pertama adalah stretching untuk meningkatkan range of motion dari tangan kita dengan cara fleksi dan ekstensi, menekuk tangan ke depan dan membawanya ke belakang sejauh yang kita bisa. Untuk dosis latihannya sendiri, ini dilakukan 10 kali repetisi dan 3 set. Nah, latihan yang berikutnya ini juga adalah stretching untuk wrist dengan cara kita menekuk siku kita, lalu membawa telapak tangan ke arah dalam dan ke arah luar. Ini diberikan tahanan selama 5 detik ke sisi dalam, 5 detik ke sisi luar dengan dosis latihan 10 kali repetisi dan dilakukan dengan 3 set. Lalu berikutnya ini adalah stretching untuk wrist. Kita mulai dengan satu tangan dan tekan punggung tangan lainnya untuk membantu menekuk pergelangan tangan. Ini dilakukan selama 15 sampai 30 detik. Selanjutnya, pegangkan tangan ke belakang dengan menekan jari-jari ke arah belakang. Gerakannya seperti ini, ditahan 5-30 detik, dilakukan 3 set pada setiap tangan. Berikutnya adalah stretching pronasi dan supinasi pada wrist. Kita menekuk siku sebesar 90 derajat dulu, lalu memutar telapak tangan ke atas, ditahan selama 5 detik, dan balikan ke bawah atau putar ke bawah, ditahan selama 5 detik pula. Posisi ini harus dijaga dengan fleksi elbow 90 derajat. Selama latihan dilakukan 3 set dengan 10 kali repetisi. Lalu yang berikutnya adalah ini latihan untuk strengthening. Yang pertama ada fleksi pada elbow. Dengan cara kita memegang beban atau bisa menggunakan palu atau barbel dan lain sebagainya seperti di video, lalu kita tekuk ke atas, turunkan ke bawah secara perlahan sampai kembali ke posisi awal. Ini dilakukan 10 kali repetisi dalam 3 set. Secara bertahap tingkatkan berat kaleng atau beban yang kita pegang. Seperti ini. Berikutnya strengthening untuk posisi pronasi. Dengan tata cara kita memegang beban atau kaleng seperti di video dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan lalu kita putar ke atas secara perlahan. Ini dilakukan dengan 10 kali repetisi dan 3 set. Beban juga akan ditambah secara bertahap dan berkala. Lalu exercise untuk strengthening yang berikutnya adalah penguatan untuk pronasi dan supinasinya. Kita memegang beban seperti yang ada di video, lalu kita memutar tangan kita. Dosisnya yakni 10 kali repetisi dalam 3 set. Beban akan ditambah secara berkala sesuai kemampuan pasien.
Nah, lalu ini berikutnya untuk fleksi dan ekstensi elbow dengan menggunakan beban. Tekuk siku secara perlahan hingga mendekati bahu, kemudian diturunkan perlahan sampai siku benar-benar lurus. Dosis latihannya adalah dilakukan 10 kali repetisi dalam 3 set. Secara perlahan, tingkatkan beban yang digunakan sesuai kemampuan pasien. Tes yang pertama yaitu adalah ULTTA. Ini gunanya untuk mengecek dari saraf medianus, saraf C5-C7 dan juga anterior interosseous nerve. Caranya yaitu kita meminta pasien untuk lateral fleksi pada necknya, lalu mendepresikan shoulder dengan tangan, abduksi 110 derajat, fleksi elbow sebesar 90 derajat, lateral rotasi dan juga ekstensi wrist dan juga finger. Lalu kita mengekstensikan elbow secara perlahan. Tes ini dikatakan positif apabila ketika melakukan gerakan tersebut terdapat nyeri. Lalu berikutnya adalah ULTTB. Ini gunanya untuk mengecek dari nervus medianus, nervus axillary dan juga nervus musculus cutaneus. Kita minta pasien untuk side fleksikan kepalanya, lalu kita depresikan dengan menggunakan hip, abduksi 10 derajat, fleksi elbow sebesar 90 derajat, supinasi wrist dan juga ekstensikan wrist dan juga finger. Lalu kita mengekstensikan elbow secara perlahan. Tes dikatakan positif apabila terdapat nyeri ketika melakukan gerakan tersebut. Lalu berikutnya yaitu LTT3. Ini untuk mengecek dari nervus radial. Kita meminta pasien untuk side fleksi necknya. Lalu kita depresikan shouldernya dengan menggunakan hip kita. Abduksi 10 derajat, fleksi elbow sebesar 90 derajat, pronasikan wristnya dan juga fleksikan fingernya. Lalu gerakannya yaitu ekstensi elbow secara perlahan. Dikatakan positif apabila terdapat nyeri. Lalu berikutnya yaitu ULTT4. Ini untuk mengecek dari nervus ulnar dan juga nervus C8 sampai T1. Kita meminta pasien untuk side fleksikan kepalanya. Lalu kita melakukan depresi, abduksi sebesar 90 derajat, lalu pronasi, lalu ekstensikan wrist dan juga finger. Lalu kita melakukan gerakan lateral rotasi shoulder. Gerakannya yaitu dengan membawa tangan pasien ke telinga. Terus tes ini bisa dilakukan secara duduk maupun berdiri. Kita melakukan abduksi sebesar 90 derajat, rotasi eksternal, fleksi elbow 90 derajat. Elbow berada di garis belakang frontal atau di belakang shoulder. Caranya kita melakukan open close pada hand dan finger selama kurang lebih dari 3 menit. Tes ini dikatakan positif apabila terjadi tingling, terasa berat, terasa kesemutan, mati rasa, perubahan warna pada area tangan, dan juga terjadi fatigue. Tes yang berikutnya adalah hyperabduction maneuver, palpasi pada radial pulse, eksorotasi 90 derajat, fleksi elbow 45 derajat, ditahan dalam 1 menit pada posisi seperti itu. Dikatakan positif apabila terjadi penurunan pada radial pulse-nya. Untuk kontra relax pertama yakni kita lakukan pada anggota gerak atas di bagian shouldernya dengan cara kita menggerakkan pasif tangan pasien sampai keterbatasan LGS-nya atau sampai nyeri timbul. Lalu kita minta pasien untuk mendorong tangannya ke bagian tangan kita di mana
dari fisioterapis akan memberikan tahanan kepada tangan pasien. Ini dilakukan selama 5-6 detik kontraksi. Setelah benar-benar rileks, kita gerakan secara pasif dengan cara menambah ROM dari lingkup gerak dari pasien tersebut. Dorong terus, dorong, rileks, lalu menambahkan ROM-nya. Ya, seperti ini. Lalu berikutnya, fisioterapis secara pasif menggerakkan tangan pasien hingga keterbatasan geraknya atau di mana hingga nyeri mulai timbul. Lalu pasien diminta menggerakkannya ke arah antagonis dengan kontraksi isotonik dan memberikan aba-aba. Dorong tangan saya ibu, lalu dorong terus, dorong dengan kontraksi selama 5-8 detik. Diikuti relaksasi dari pola antagonis tersebut. Kita harus menunggu pasien hingga benar-benar rileks. Lalu gerakan secara pasif ke arah pola agonis. Penguatan pola gerak agonis dengan cara menambah LGS-nya. Selama fase relaksasi, manual contact tetap dipertahankan untuk mendeteksi bahwa pasien benar-benar mampu rileks. Lalu ini kontra relax yang dilakukan pada elbow. Kita menggerakkan secara pasif tangan pasien hingga keterbatasan geraknya atau di mana nyerinya sudah mulai timbul. Lalu kita minta pasien untuk mendorong tangan kita dengan aba-aba. Dorong tangan saya ibu, di mana fisioterapi sudah memberikan tahanan pada tangan sang pasien. Dorong ini dilakukan selama 5-8 detik. Kemudian ketika benar-benar rileks, fisioterapis akan menggerakkan secara pasif tangan pasien dengan penambahan ROM-nya. Ya.